wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatul Khairiyah, NIM 404-22031, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 5. Video ini diajukan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kajian Buku Teks Bahasa Indonesia Dosen Pengampu Bapak Kipsan Wahyudi Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini, izinkan saya berpresentasi mengenai analisis buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Belajar berdasarkan kriteria BNSP. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas melalui video ini. Yang pertama, judul buku Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA atau SMK kelas 11. Penulis Heni Marwati dan K. Waskitaning Tias. Penerbit Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, tahun terbit pada tahun 2021. Untuk poin yang pertama, kita akan bahas mengenai kelayakan isi dari buku ini. Nomor 1, keselarasan dengan tujuan kurikulum. Buku Cerdas-Cergas dan Bersastra Bahasa Indonesia untuk SMA SMK kelas 11 ini disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang mengusung semangat merdeka belajar dan mencakup P5, yakni Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Buku ini dapat menjadi referensi bagi guru dalam membantu mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Setiap bab dalam buku ini telah disesuaikan dengan CP dalam kurikulum merdeka, yakni menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, serta yang terakhir adalah menulis. Kemudian yang kedua, relevansi materi. Materi dalam buku ini relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Materi yang disajikan relevan dengan kebutuhan siswa dalam belajar dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada bab pertama membahas mengenai pangan lokal. Bab 2 dan seterusnya membahas mengenai kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, seperti vlog, cerita berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan kehidupan sehari-hari, dan juga pertunjukan drama. Kemudian, yang ketiga ada keakuratan materi. Buku teks Bahasa Indonesia kelas 11 Kurikulum Merdeka terbitan tahun 2021 ini sudah didesain dan memenuhi standar kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Untuk penggunaan data terbaru seperti pada materi teks berita, menggunakan berita pada tahun 2020. Mengingat buku ini terbit pada tahun 2021, maka konten tersebut sudah menggunakan data terbaru pada tahun tersebut. Selanjutnya, ada poin pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Buku Cerdas-Cergas ini melatih siswa untuk bernalar dan berpikir kritis serta mandiri. Buku ini mendorong kreativitas siswa untuk berpikir dan menalar agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Sebagai contoh, setelah siswa membaca dan memahami materi, siswa diminta untuk memberikan tanggapannya secara kritis. Buku ini juga menyediakan banyak latihan secara berkelompok maupun secara individu, agar peserta didik dapat berpikir dan berinteraksi dengan materi pembelajaran agar tidak hanya komunikasi satu arah saja yang terjadi. Kemudian, untuk poin kelayakan penyajian. Yang pertama ada keperpihakan kepada siswa. Penyajian buku teks sudah menggunakan metode yang menarik. Sebagai contoh, terdapat gambar-gambar yang digunakan sebagai penanda kegiatan pembelajaran akan dilakukan. Ataupun ada peta konsep di setiap bab yang dapat menarik minat siswa untuk membaca. Kemudian, materi ataupun latihan disajikan dengan metode yang menarik, yakni bukan hanya berisi teks saja, namun juga diberikan ilustrasi, tabel, peta konsep, dan setiap pembahasan pun disertai dengan contoh.
Selanjutnya, untuk poin sistematika penyajian. Buku cerdas, berbahasa dan bersastra kelas 11 ini disusun secara sistematis dan logis. Pembagian bab dan subbab jelas dan diberi penanda yakni huruf dan penomoran. Lalu, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dipisahkan sehingga tidak membingungkan. Kemudian, garis besar dalam buku ini pun sudah dipaparkan pada halaman awal. Dalam buku terdapat juga soal-soal latihan, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Selanjutnya ada poin penyajian inovatif. Buku ini memuat elemen-elemen kreatif seperti ilustrasi pada bab 1 sampai dengan bab 6. Kemudian ada diagram pada bab 6, juga terdapat aktivitas berbasis proyek seperti pada bab 5. Pada bab 5, setelah materi pada bab 5 selesai, diakhiri dengan proyek yang melibatkan kerjasama semua anggota kelas. Pada bab 1 di halaman 25, terdapat proyek membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Pada bab 2, halaman 48, terdapat proyek membuat vlog. Kemudian, pada bab 5 halaman 148 terdapat proyek pertunjukan drama kelas. Selanjutnya, poin mengenai kelayakan bahasa. Kesesuaian bahasa. Bahasa yang digunakan pada buku ini mudah dipahami dan sesuai dengan jenjang pendidikan buku, yakni kelas 11 SMA atau SMK. Selain menggunakan bahasa yang mengikuti kaidah kebakuan bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan dalam buku ini jelas maknanya, tidak menimbulkan makna ganda atau ambiguitas. Penjelasan materi selalu diberikan contoh relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menambah kejelasan bagi peserta didik. Selanjutnya mengenai ketepatan tata bahasa. Dari hasil analisis terhadap buku ini, buku cerdas ini menggunakan bahasa yang mengikuti kaidah kebakuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak terdapat kesalahan dalam tata bahasa ataupun ejaan. Selanjutnya, poin mengenai penggunaan bahasa yang membangun. Buku ini terdapat bahasa yang membangun seperti kalimat tanya sehingga siswa dapat berpikir kritis atau menalar, membangun rasa percaya diri siswa untuk mengemukakan pendapatnya di kelas, di depan teman-temannya, serta menghormati keberagaman seperti pada bab 5 yakni berjudul Mengenal Keberagaman Indonesia lewat Pertunjukan Drama, ada pada halaman 123 sampai 160. Selanjutnya, poin mengenai kelayakan grafika, tata letak, dan desain. Buku ini telah menerapkan metode penyajian buku dengan desain yang menarik. Tata letak tulisan maupun gambar telah disesuaikan dengan kebutuhan, serta memudahkan siswa untuk memahami materi karena disertai contoh realisnya. Selanjutnya, kualitas ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan dalam buku ini sudah relevan dengan materi, seperti pada pembahasan makanan pokok di Indonesia, ilustrasi yang disediakan sudah sesuai dan berkualitas tinggi. Begitu pula dalam ilustrasi pahlawan, berita, puisi, vlog, dan yang lainnya yang dapat membantu pemahaman peserta didik lebih dalam mengenai pembahasan materi tersebut. Selanjutnya, konsistensi desain. Warna yang digunakan dalam buku ini sudah bagus. Kombinasi warna sesuai. Warna-warna yang digunakan adalah warna-warna cerah yang menimbulkan semangat belajar dan tidak monoton. Penggunaan font bervariasi sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Ukuran huruf sesuai sehingga teks mudah untuk dibaca. Namun, terdapat beberapa perbedaan ketebalan huruf. Lalu elemen visual
konsisten digunakan pada setiap bab dalam buku ini. Demikian analisis terhadap buku teks bahasa Indonesia berdasarkan kriteria BNSP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.